Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran fisika. Kali ini kita akan mempelajari mengenai gerak lurus. Oke, semoga tetap semangat belajar dari rumahnya. Oke. Gerak lurus ini adalah materi kelas 10 ya, bab 2 ya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari dulu besaran-besaran gerak ya. Nah, mengenai gerak lurus ini tentu kalian sudah pernah mempelajarinya di SMP atau MSen. Jadi besaran-besaran gerak ini pun kalian sudah pernah belajar. Tapi kita review ulang ya, biar lebih mudah ke depannya. Jadi tidak ada istilah yang mudah lupa atau istilah yang masih belum dipahami. Oke. Nah, besaran-besaran gerak itu yang pertama adalah ada yang namanya posisi. Oke. Kemudian yang kedua ada yang namanya jarak. Jadi ada posisi, ada jarak. Yang ketiga ada yang namanya perpindahan. Ini yang pertama dulu ya. Posisi, jarak, dan perpindahan. Nah, kalau posisi itu kita artikan sebagai tempat atau kedudukan. Jadi posisi benda, tempat benda, atau kedudukan benda. Nah, kalau jarak ini kita definisikan sebagai panjang lintasan total. Ya, panjang lintasan total yang dilalui benda. Nah, sedangkan perpindahan ini adalah perubahan posisi. Oke, jadi perubahan posisi benda ya. Atau juga bisa kita buat garis lurus terpendek. Itu definisinya. Nah, jadi kalau perpindahan ini kita cuma melihat perubahan posisi atau garis lurus terpendek ya, antara posisi awal dan posisi akhir ya. Jadi kita sebenarnya cukup lihat awal dan akhir aja. Kita cukup melihat awal dan akhir ya, posisi awal dan posisi akhir benda itu di mana, maka kita bisa tentukan perpindahan. Sedangkan jarak kita harus menghitung panjang lintasan yang dilalui. Nah, itu bedanya. Kita ambil contoh. Misalnya ini ada suatu garis bilangan. Di sini posisi 0, di sini posisi 5 misalnya. Kemudian di sini posisi 10. Ya. Sini posisi 10. Sebelah sini ini minus 5. Di sini nanti minus 10. Oke. Kita misalkan ada orang, gitu, anggap dia ini orang, dia bergerak, ya, orangnya bergerak ke posisi pindah dia dari posisi 0 pindah ke posisi 10, ya. Ini anggap aja satuannya ini ke sumbu X ya, satuannya dalam meter. Jadi dari 0 ke 10 meter, dia pindah ke 10 meter. Kemudian orang ini balik lagi ke belakang. Jadi kalau awalnya tadi ini kemari, nah sekarang dia balik lagi ke belakang sampai misalnya ke posisi ini. Ya. Dia balik ke belakang sampai posisi minus 10. Jadi ini awalnya bergerak ke 10, kemudian balik sampai ke posisi minus 10. Nah, kalau kita misalkan mengatakannya dia dari A pindah ke B, kemudian terakhirnya ke C ya. Maka kita bisa mengatakan begini, posisi awalnya di A pindah ke posisi B, lalu ke posisi C. Itu kalau kita gunakan posisi. Nah, kalau kita cari jarak dan perpindahannya, kita bisa buat
Misalnya jarak ya. Jarak dari A ke B ke C. Oke, kita harus melihat prosesnya A ke B. A ke B 10, 0 ke 10 berarti 10. Kemudian B ke C ya, B ke C ini kita lihat 10 ke 0 ini 10, 0 ke min 10 juga 10. Jadi dari B ke C ini jaraknya 20 meter ya. Jadi 10 tambah 20 meter. Maka jarak dari A ke B ke C itu totalnya 30 meter ya. Itu jarak dari A ke B ke C. Nah, sementara kalau perpindahan, kita buat perpindahan dari A ke B ke C, kita tidak perlu melihat prosesnya, dia ke B kah dulu atau kemana dulu. Kita cukup melihat awal dan akhir ya. Jadi awalnya dia dari A, ini posisi awal, akhirnya ke C ya. Jadi awalnya di A, akhirnya di C. Kita cukup melihat dari proses ini kemari aja yang kita lihat ya. A ke C dia mundur ke belakang dari 0 ke min 10. Jadi A ke C ini dia mundur ya, berarti dia ke belakang. Kita buat perpindahan dari A ke C itu sebesar min 10 meter ya. Dimana minus ini menyatakan arah. Seandainya yang ditanyakan perpindahan dari A ke B ini pasti 10, positif 10. Jadi positif itu artinya ke kanan. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke bab sebelumnya, besaran dan satuan, jarak ini cuman nilai aja yang kita hitung. Jadi pindahnya jalannya berapa kita tambahkan, walaupun ke belakang ini tetap kita tambahkan ya. Jadi jarak ini ya, kalau kita buat kesimpulan di sini, jarak ini merupakan besaran vektor. Jarak merupakan besaran skalar ya, karena jarak itu nggak punya arah. Sementara perpindahan ini merupakan besaran vektor. Oke, jadi perpindahan ini punya arah, sedangkan jarak nggak punya arah. Jadi jarak itu skalar, perpindahan itu vektor. Oke, itu beda antara posisi, jarak, dan perpindahan. Oke, selanjutnya yang keempat, kita bahas dulu mengenai kelajuan dan kecepatan ya. Kelajuan yang kelima ini nanti kecepatan. Nah, kelajuan dan kecepatan ini ada hubungannya dengan jarak dan perpindahan ya. Kelajuan ini didefinisikan sebagai jarak dibagi dengan waktu ya. Itu definisi kelajuan, jarak bagi dengan waktu. Sementara kecepatan itu didefinisikan sebagai perpindahan dibagi dengan waktu ya. Jadi kalau kecepatan pakai perpindahan, kalau kelajuan pakai jarak, maka mengikuti juga jarak skalar, perpindahan vektor. Jadi kelajuan itu merupakan skalar, besaran skalar, sementara kecepatan ini merupakan besaran vektor. Oke, jadi seandainya kita ambil contoh ya, kalau ambil contoh misalnya kelajuan itu contohnya kecepatan 2 meter per second. Kecepatan 2 meter per second. Nah, ini cuma nilai aja. Jadi hanya berbentuk nilai. Jadi tidak ada arahnya, ini pasti kelajuan. Tapi kalau dikatakan dalam suatu soal misalkan V sama dengan 2 meter per second ke kanan
atau ke utara, atau ke sumbu X positif, atau ke timur, ke barat. Nah, ada arahnya. Ini berarti kecepatan ya, karena ada nilai dan juga ada arah, di mana nilai dan arah ini dimiliki oleh vektor. Oke, begitu ya. Ini secara definisi. Jadi kalau ditanya kelajuan dan kecepatan, akan mudah bagi kita mencari kalau kita paham bagaimana mencari jarak dan perpindahan. Ya. Nah, masalahnya lagi di mana? Masalahnya adalah kelajuan dan kecepatan ini sering salah dipahami karena lambatnya sama aja, ya, rumusnya sama aja, ya, cuma beda-beda tipis saja. Jadi misalnya ya, kelajuan kalau kita buat rumusnya V sama dengan S per T misalnya. Sementara kecepatan itu dirumuskan oleh V, ini biasanya ada lambang vektor V bar, vektor karena dia vektor delta S per delta T. Itu boleh saja. Jadi yang penting maknanya ya, S ini jarak total, T-nya adalah waktu atau selang waktu. Jadi sebenarnya boleh aja delta T sebenarnya. Yang penting kita pahami T-nya ini adalah waktu tempuhnya. Sementara perpindahan itu V dibuat ada gambar panahnya di atas karena vektor delta S per delta T. Yang penting S ini adalah perpindahan untuk kecepatan, S ini adalah jarak untuk kelajuan. Ini sama rumusnya S per T ya. Jadi sama aja bentuknya. Jadi kita boleh aja S per T, boleh aja delta S per delta T ya. Cuma lihat dulu dalam soal kira-kira kecepatan atau kelajuan ya. Yang pasti kalau kelajuan harus dicari jarak, kecepatan harus dicari perpindahan. Nah, yang perlu dipahami lebih lanjut dari kecepatan atau kelajuan ini adalah makna dari 2 meter per second ini, makna dari nilainya. Jadi agar memudahkan ke depannya ya, kita buat ya, misalnya ya, kita buat logikanya biar lebih mudah dipahami ke depannya. Nah, misalnya ini posisi 0, posisi 2, posisi 4, 6, 8, 10, 12. Nah, ini adalah sumbu X ya, katakanlah 2 meter, 4 meter, 6 meter dan seterusnya. Anggap ada sebuah benda, anggap aja bola, ya, boleh aja orang. Bola ini ya ditendang sehingga dia memiliki kecepatan 2 meter per second. Nah, yang perlu kita pahami adalah makna dari 2 meter per second ini artinya apa? Berarti bolanya pindah 2 meter tiap 1 second. Itu makna 2 meter per second. 2 meter tiap second. Artinya apa? Setiap selang 1 second, bendanya akan pindah 2 meter. Maka setelah 1 second, ya, setelah misalnya 1 second, ya, setelah 1 second, ini 1 second, bendanya akan dipastikan berada di sini. 1 second kemudian, bendanya akan berada di sini karena dia pindah 2 meter tiap second, 2 meter tiap second, sehingga berada di 4, 2 meter tiap second dan seterusnya. Maka kita bisa memprediksi kalau bendanya bergerak dengan 2 meter per second, 2 meter tiap second, setelah bergerak 5 second, dia akan berada di mana? Maka kita 1, 2, 3, 4, 5, maka otomatis dia akan berada di posisi 10 meter karena 2 meter per second ya. Jadi setelah nanti bergerak selama 5 second, dia otomatis akan ada di 10. Nah, jadi itu makna kecepatan ya, 2 meter per second, artinya dia bergerak 2 meter per second. Atau misalnya kita membawa sepeda motor kita ya dengan kelajuan 80 km per jam, maka dipastikan dalam waktu 1 jam, kalau kecepatannya konstan ya, dalam waktu 1 jam kita akan pindah sejauh 80 km. Jadi kalau misalnya kita ingin pergi ke suatu tempat yang jaraknya 40 km, kita membawa motor kita dengan kelajuan konstan 80 km per jam ya, 40 km, maka kita akan sampai dalam setengah jam ke tempat itu. Jadi mempelajari gerak ini sebenarnya kita mempelajari ya, memprediksi ya, suatu benda itu akan ada di mana setelah bergerak sekian detik. Benda itu akan
sampai di suatu tempat itu berapa lama waktunya. Jadi kita mempelajari gerak ini, rumus-rumus dari gerak ini adalah untuk memprediksi ya posisi benda, memprediksi jarak yang dia tempuh, atau memprediksi waktu yang diperlukan untuk sampai ke posisi tertentu. Nah, itu sebenarnya yang akan kita pelajari nantinya. Maka sebelum kita mempelajari lebih jauh rumus-rumusnya, kita perlu tahu dulu apa makna-makna dari besaran-besaran gerak ini ya, sehingga kita nanti mudah dalam mempelajari gerak lebih lanjut ya, begitu. Oke, baik ya. Ini tanggung sedikit lagi. Kita di sini aja. Oke. Selanjutnya itu ada tentang percepatan. Oke. Nah, percepatan ini biasa tentu kita lambangkan dengan huruf A kecil ya. Jadi percepatan itu itu rumusnya delta V per delta T ya. Jadi dari rumus ya, makna percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Kalau kecepatan atau kelajuan ini perubahan jarak terhadap waktu ya. Jadi ini perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi delta itu maknanya perubahan kecepatan terhadap selang waktu. Nah, sehingga kalau kita ambil lagi contoh yang tadi, misalnya ada benda ini memiliki kecepatan awal 2 meter per second ya. Namun berbeda dengan yang ini, bendanya bergerak dipercepat. Ya, kalau ini tadi bergerak dengan kecepatan konstan, ini bergerak dipercepat ya. Dipercepat dengan percepatan 1 meter per second kuadrat. Nah, makna dari 1 meter per second kuadrat itu adalah 1 meter per second tiap 1 second. Itu maknanya. Artinya apa? Benda yang memiliki kecepatan 2 meter per second itu akan mendapatkan perubahan kecepatan 1 meter per second tiap 1 second ya. Jadi kecepatannya akan bertambah 1 setiap 1 second. Nah, misalnya dia udah bergerak bendanya selama 2 second ya, misalnya ini ke sini udah bergerak selama 2 second, maka kecepatannya berubah menjadi 4 meter per second karena setiap 1 second bertambah 1 ya. Itu makna dari percepatan. Nah, sehingga dengan mudah kita bisa menganalogikan misalnya yang gravitasi. Misalnya ada bendanya mula-mula diam ya, kecepatannya masih 0 ya. Kecepatannya 0, jadi benda mula-mula diam. Namun benda ini dijatuhkan dari suatu ketinggian h ya. Jadi ada benda dijatuhkan. Nah, tentu kita tahu benda ini jatuh ya, benda ini jatuh karena pengaruh gravitasi ya, atau sering kita sebut percepatan gravitasi. Nilainya berapa? 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat. Nah, kita pakai 10. Makna 10 meter per second kuadrat ini adalah artinya kecepatan benda ya, kecepatannya akan kecepatan ya. Jadi kecepatan benda akan bertambah 10 meter per second tiap 1 second. Itu makna 10 meter per second kuadrat. Nah, jadi kalau ada benda kecepatan awalnya 0, kita jatuhkan ya, kita jatuhkan setiap 1 detik kecepatannya bertambah 10 dan seterusnya. Jadi kalau suatu benda kita jatuhkan butuh waktu 3 detik, maka ketika berada di 3 detik itu kecepatannya jadi 30 meter per second kuadrat ya, karena bertambah 10 setiap 1 second ya. Begitu ya. Nah, sebaliknya kalau kita lempar benda ke atas, itu kecepatannya akan berkurang karena berlawanan dengan gravitasi ya. Jadi kalau kita punya benda
kecepatan awalnya misalnya 30 ya, 30 meter per second, maka dalam 3 second dipastikan kecepatannya jadi 0 karena setiap second berkurang 10 ya. Itu makna dari percepatan. Oke? Nah, setelah ini kita akan bahas lebih lanjut nanti mengenai konsep kecepatan dan percepatan ini ya, ditinjau dari persamaannya. Oke? Oke, baik. Tadi kita sudah mempelajari ya mengenai besaran-besaran dari gerak. Jadi ada posisi, kelajuan, posisi, jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nah, untuk itu ya kita review sedikit, bukan review ya, kita lanjutkan mengenai kelajuan dan percepatan ya. Jadi tadi gini maksudnya. Jadi kita ada yang namanya posisi ya, atau jarak atau perpindahan turunannya. Kemudian ada nanti kecepatan ya, atau kelajuan atau kawannya kelajuan. Kemudian ada percepatan. Oke. Saya mau membahas begini. Posisi ini satuannya meter. Ini meter per second. Yang ini meter per second kuadrat. Jadi yang berbeda dari setiap posisi tingkatan ini adalah adanya penambahan second, bukan penambahan sih, adanya pembagian second ya. Ini awalnya meter sendirian, terus ini ada second di bawahnya, kemudian di sini ada second jadi 2, jadi bertambah secondnya. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat dulu. Posisi kan lambangnya bisa S ya, seperti tadi S per T, delta S per delta T, atau bisa aja X sebenarnya, karena bisa aja benda itu nanti bergeraknya sumbu X, atau bendanya bisa aja bergerak sumbu Y ya, atau bisa aja lambangnya nanti H kalau dia ketinggian misalnya. Jadi lambang apapun nggak masalah ya, yang penting posisi, jarak atau perpindahan itu bisa aja lambangkan S, X, Y, H, bisa aja R atau apapun ya, jadi nggak masalah. Tapi kalau kecepatan lambang ini cuma satu, V ya, atau V bar kalau dia kecepatan ya, kita buat V aja kalau dia kelajuan ya. Percepatan ini lambangnya A. Nah, kalau kecepatan tadi kita bisa buat, bisa aja rumusnya sih S per T gitu ya, atau rumusnya delta S per delta T, atau bisa aja rumusnya delta X per delta T. Jadi bisa apa aja, bisa Y per T dan seterusnya. Nah, cuma kita batasi aja di sini ya, nggak usah ada ini. Nah, bisa aja ini rumusnya delta S per delta T ya. Kemudian kalau percepatan itu rumusnya nanti delta V per delta T ya, walaupun yang ini nggak harus S, bisa delta X per delta T, bisa delta Y per delta T. Jadi bisa apapun lambangnya tergantung yang diketahui di soal biasanya. Nah, yang mau saya bahas adalah ada rumus yang lain. Jadi delta ini biasanya dipakai untuk kecepatan rata-rata, percepatan rata-rata ya. Jadi yang ini biasanya untuk keadaan kecepatan atau percepatan yang rata-rata ya, rata-rata. Nah, masalahnya ada satu lagi yang misalnya nanti V sama dengan ds per dt, yang ini A sama dengan dv per dt ya, dimana d ini melambangkan diferensial ya. Jadi d itu melambangkan diferensial. Diferensial ini bahasa lainnya adalah turunan. Oke, jadi untuk mempelajari mengenai gerak lurus ini ada sedikit materi matematika yang harusnya kalian belajar dulu di matematika. Cuman diferensial ini mungkin bukan materi awal-awal matematika kelas 1 ya. Jadi mau nggak mau kalian harus belajar dulu ini untuk mudah memahami fisika ya. Jadi nanti kalian akan belajar lebih jauh mengenai diferensial yang komplitnya itu di matematika. Jadi ada satu lagi nanti selain diferensial itu kita ini bahas yang ini ya, bentuknya kayak cacing gitu. Ini namanya integral. Ya, integral itu arti turunan. Jadi integral dan turunan itu nanti ada link di bawah ya. Jadi kalian pelajari mengenai diferensial dan integral ya.
turunan dan integral sederhana. Yang sederhana aja, kita nggak pelajari keseluruhannya, itu nanti di matematika kalau kita belajar. Jadi belajar dulu, itu ada link di bawah ya, baru nanti bisa mudah memahami yang ini ya. Intinya apa? Kita bisa bilang bahwa kecepatan itu turunan dari posisi ya, turunan dari posisi terhadap waktu. Sementara percepatan turunan dari kecepatan terhadap waktu. Jadi kita buat seperti ini ada tujuannya. Posisi, kecepatan, percepatan. Maka kita bisa bilang begini, kecepatan ini turunan pertama dari posisi. Percepatan turunan pertama dari kecepatan. Atau percepatan turunan kedua dari posisi. Jadi kayak kita naik anak tangga ke turun anak tangga. Kalau mau kecepatan turun sekali, kalau mau ke percepatan turun 2 kali. Oke. Nah, sebaliknya kita bisa bilang ke atas ya. Kecepatan ini naik sekali dari percepatan. Berarti kecepatan integral pertama dari percepatan, posisi integral pertama dari kecepatan, atau posisi integral kedua dari percepatan. Ya, makanya kita harus belajar integral dan turunan ya. Nanti belajar di link di bawah. Oke. Nah, jadi rumus kecepatan dan percepatan bisa pakai delta begini, atau bisa pakai ds per dt, dv per dt. D ini diferensial. Nah, kalau yang kita pakai diferensial ini itu untuk mencari kecepatan dan percepatan sesaat. Ya, jadi kalau pakai delta ini kecepatan dan percepatan rata-rata. Kalau pakai diferensial ini adalah kecepatan dan percepatan sesaat. Oke, begitu. Oke, baik. Tadi kita udah mempelajari mengenai materinya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh soal untuk besaran-besaran gerak. Ya. Yang pertama, soal yang pertama. Anggap misalnya ada sebuah lapangan. Ya, lapangannya berbentuk setengah lingkaran. Dengan jari-jari lapangannya, misalnya 20 meter. Ini jari-jari lapangan. Nah, anggap ada seseorang yang katakanlah Budi ya, atau si Mawar, terserah yang sebut saja dia Bunga. Bunga berlari ya, berlari dari sisi lapangan A ke sisi lapangan yang B. Oke. Nah, kita mau mencari nih jaraknya, jarak yang ditempuh Bunga, atau kita buat lambangnya adalah S ya. Jarak yang ditempuh Bunga dari A ke B, ingat jarak panjang lintasan. Jadi dari A ke B, jaraknya itu sama dengan setengah dari keliling lingkaran, ya kan? Jadi karena ini setengah lingkaran, maka setengah dari keliling lingkaran. Nah, tentu rumus keliling lingkaran apa? Rumus keliling lingkaran itu 2 kali pi kali r. Karena setengahnya 2-nya coret aja, jadi sebesar pi kali r. Atau kalau kita mau tulis 22 per 7 dikali 20 meter. Nah, ini tinggal diselesaikan dapat sekian meter. Itu kalau yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh si Mawar tadi ya. Kemudian kalau kita mau mencari nanti perpindahan ya, perpindahan misalnya kita buat lambangnya adalah delta S ya tadi. Perpindahan si Mawar dari A ke B, kita nggak perlu menghitungnya melalui ini karena kita cukup lihat awal dan akhir, lalu kita hubungkan saja garis lurus, ya kan? Nah, garis lurus ini adalah delta S, yang ini tadi adalah S-nya. Ya. Oke, jadi ini ke sini delta S-nya sama dengan 2 kali jari-jari, ya, atau setara dengan diameter lingkaran, berarti sama dengan 40 meter. Oke, begitu ya. Itu untuk contoh soal yang pertama. Ya, untuk yang perpindahan tadi. Nah, yang kedua, kita ambil contoh soal untuk kecepatan sesaat saja ya, yang ada turunannya itu. Nah, misalkan diketahui posisi ya, diketahui kita langsung aja lah ya, persamaan posisi. Jadi posisi suatu benda itu berubah-ubah terhadap waktu. Nah, persamaan posisi benda misalnya kita buat
X sama dengan, ya, posisinya bergantung dari T kuadrat tambah 2T kurang 3 misalnya. Nah, maknanya gini ya, maknanya X dalam T itu artinya posisi benda di sumbu X itu dipengaruhi oleh waktu. Jadi waktunya 0, coba lihat, kalau kita isi 0, 0, maka sisanya min 3. Ya, kalau waktunya 1, kita isi 1, berubah lagi X-nya. Jadi seiring waktunya berubah, nilai X berubah. Ya, jadi kalau kita nyatakan dalam kata-kata, seiring waktu berlalu, posisi X-nya itu berubah. Kalau ada suatu benda posisinya berubah, itu berarti kan bergerak. Kalau bergerak berarti punya kecepatan. Ya, nanti lebih jauh, kalau kecepatannya berubah berarti punya percepatan. Ya. Nah, sekarang kita fokus dulu persamaan posisinya ini. Kita mau yang ditanyakan misalnya ya, yang ditanyakan yang A, posisi awal. Misalnya ya, posisi awal, makna awal itu adalah pada T sama dengan 0 second. Ya, jadi kalau setiap ada pertanyaan posisi keadaan awal, gitu, awal itu masukkan nilai T-nya 0. Nah, karena ditanya posisi awal, artinya kita masukkan nilai T 0 kemari akan dapat nilai X. Jadi caranya langsung aja kita jawab di sini. Ya. X saat T-nya 0 ya, karena makna awal itu T-nya 0. Berarti di sini 0 kuadrat tambah 2 kali 0 kurang 3. Maka posisi awal benda min 3 meter. Berarti bendanya awalnya ada di belakang garis 0. Nah, bisa aja yang B, misalkan ditanya posisi pada T sama dengan 3 second misalnya, atau 1 second aja lah ya, tidak mudah. Nah, kita tinggal cari X ya, posisi benda pada 1 second. Kita masukkan berarti 1 kuadrat tambah 2 kali 1 kurang 3. Nah, ini artinya berapa? 1 tambah 2 artinya 3 kurang 3 0. Jadi posisi benda ada di 0. Nah, seandainya kita cari lagi yang C ya, jarak yang ditempuh. Misalnya jarak yang ditempuh dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3 second ya. Jadi jarak yang ditempuh dari T0 sampai T3 second. Nah, jadi kita cari dulu posisi pada 0 berapa, udah dapet. Posisi pada 3 atau kita buat ini satu aja ya, yang udah dapet tadi. Jadi biar mudah. Jadi nggak perlu cari lagi maksudnya. Jadi T0 dan T1 itu jaraknya berapa? Nah, kalau kita gambar garis bilangan tadi, pada T sama dengan 0 ya, T sama dengan 0 bendanya masih ada di min 3. Kemudian T sama dengan 1 bendanya ternyata ada di 0 ya kan. Jadi di sini min 3, min 2, min 1, 0, 1 dan seterusnya. Jadi pada T sama dengan 1 second bendanya malah ada di sini. Jadi awalnya di sini, kemudian di sini. Maka ini kemari ya, min 3 ke 0 kalau kita hitung 1, 2, 3 ya. Pindahnya berarti 3 meter. Maka jarak yang ditempuh dari 0 T0 sampai T1 itu sama dengan S 3 meter. Ya, jadi kalau dalam soal persamaan seperti ini, maka kita cari dulu di setiap waktu itu berapa, baru posisinya berapa, baru kita cari jaraknya. Oke, itu untuk mencari posisi jarak dari persamaan. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya ya. Misalnya kita punya persamaan posisi ya. Anggap aja X T sama dengan T kuadrat tambah 3T kurang 1. Oke. Ditanyakan misalnya yang A kecepatan pada T atau kecepatan awal ya, kecepatan awal. Awal itu maknanya adalah pada T 0. Nah, masalahnya gini, kita punya persamaan posisi, yang ditanyakan kecepatan. Nah, kalau tadi oke, persamaan posisi yang ditanya posisi awal, kita tinggal masukkan nilai T ke persamaan dapat. Tapi yang ini yang ditanya kecepatan, maka mau nggak mau kita butuh yang namanya persamaan kecepatan. Nah, persamaan kecepatan kita bisa peroleh tadi dari dx per dt ya, artinya turunan dari si x. Yang masih ingat tadi ya. Jadi urutannya ada posisi, kecepatan, percepatan. Tadi posisinya bisa aja s,
bisa X, bisa Y. Jadi posisi percepatan. Kalau turun ke bawah ini kita pakai turunan. Kalau naik ke atas ini kita pakai integral. Nah, di sini diketahui posisi, ditanya kecepatan, berarti turunkan sekali, turunkan si X terhadap si T. Nah, lagi kalau kalian belum memahami bagaimana cara menurunkan, ya, maka pelajari dulu video yang ada di link di bawah, ya, di deskripsi di bawah. Nah, sekarang T kuadrat turunannya 2T, ya, kita langsung aja, ya. 3T turunannya 3, min 1 turunannya 0. Nah, ini adalah persamaan dari kecepatan. Yang ditanyakan adalah kecepatan awal, berarti kita masukkan nilai T0. Berarti V dalam 0 sama dengan 2 kali 0 tambah 3, ya, maka hasilnya sama dengan 3 meter per second. Ini adalah kecepatan awal benda atau kecepatan pada waktu 0. Nah, yang B misalkan ditanya percepatan benda pada T sama dengan 1 second misalnya. Ya. Nah, ingat percepatan turunan dari V, ya. Berarti kita turunkan lagi, berarti percepatan persamaannya kita turunkan dari V terhadap T, ya. Nah, berarti 2T tambah 3, turunannya apa? 2T turunannya 2, 3 turunannya 0, lah, nggak ada. Jadi sekarang A nilainya 2 meter per second kuadrat. Oke. Nah, masalahnya adalah di sini nggak ada T, ya. Jadi kecuali misalkan kayak gini, ada 2T tambah 3, kita bisa mengisi nilai T, maka kita bisa dapat nilai V yang baru. Nah, di sini yang ditanyakan percepatan pada T1. Kita dapat persamaan percepatan, cuman ada angka, nggak ada variabel T. Apa maknanya? Berarti nilai A-nya itu tetap, atau nilai A-nya nggak berubah terhadap T, ya. Jadi mau T0, mau T1, mau T2, mau T3 nilainya tetap segini, ya. Jadi nggak berubah. Jadi nilai A-nya tetap, tidak bergantung pada waktu, ya. Jadi mau T berapapun nggak masalah, ya, nilainya tetap. Oke, gitu. Nah, ini beberapa contoh soal mengenai gerak lurus, ya, untuk materi besaran gerak, ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas gerak lurus ini dari sisi nanti kecepatannya tetap, ya, atau kecepatannya berubah, ya. Itu disebut GLB, GLBB, dan bagaimana cara menganalisis grafik GLB dan GLBB. Oke? Saya rasa segini dulu, ya, untuk materi besaran gerak, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.